Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana Bung Noel menguliti dan membongkar habis-habisan apa rencana dari PDI Perjuangan. Utamanya dalam memisahkan Prabowo dan Jokowi, teman-teman. Dan ya sampai muncul istilah banteng gurun. Kalau dulu kan kadal gurun, sekarang muncul banteng gurun. Selain itu, Bung Noel juga mengatakan, wah ini sangat keras dan sedikit tendensius sih, tapi ya beliau mengatakan bahwa PDI ini adalah partai yang Atit itulah pokoknya ya. Nanti kalian nonton di video ini. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Soal sosok yang dia dianggap tidak demokratis, tidak juga. Karena yang mengorkestrasikan, yang buat narasi-narasi ini kan kita tahu. Mereka yang kalah pilpres kemarin. Gitu. Mereka yang kalah pilpres, memeta konflik antara dia dan pendukungnya, memeta konflik Jokowi dengan Pak Prabowo, memeta konflik Jokowi dengan banyak deh. Gitu. Jadi dia dinarasikan, kemudian diorkestrasikan bahwa dia tidak sedikit berubah. Ya kita tahu siapa yang menyampaikan itu, khususnya dari kawan-kawan PDIP gitu. Karena kita lihat kawan-kawan PDIP kan selalu mengorkestrasi bahwa Jokowi inilah, Jokowi itu, Jokowi macam-macam lah. Apalagi ya, Hasto kali ya. faktanya kan rakyat masih mencintai Jokowi sampai detik ini. Gitu. Itu fakta yang nggak terbantahkan ya, nggak terbantahkan. Gitu. Mungkin karena Pak Jokowi ya itu kerja. Waktu hidup dia itu selama dia mimpin yang saya lihat ya kerja aja terus udah. Mau digebak-gebuk sini, gebak-gebuk sono, dia nggak peduli tuh. Saya lihat dia enjoy dengan kerja. Dia nggak ngurusin tuh orang mau ngomong Jokowi apa, dia nggak ada urusan. Iya sih. Mau dibilang dinasti lah, mau dibilang apa. Jadi ya dia fokusnya kerja, nggak peduli tuh. Dan rakyat juga menikmati hasil kerjanya. Tapi Iya teman-teman, Pak Jokowi itu difitnah, dituduh macam-macam, tapi dia kerja aja terus dia. Iya juga ya. abang pribadi melihat Pak Jokowi ketika didiskreditkan demikian rupa ya, terutama setelah dia mengizinkan Gibran untuk menjadi cawapres dengan isu dinasti politik, dengan nepotisme, dengan isu intervensi hukum. Ada yang berubah dari pandangan abang terhadap seorang Jokowi? Sampai detik ini ada yang berubah. Apa yang dirubah dari dia? Yang begitu adanya. Tapi pandangan pribadi sendiri terhadap Pak Jokowi masih sama seperti Sama, ketika nggak berubah. Anda memenangkan dia 2014-2019? Nggak berubah. Walaupun ya, bayangin udah diorkestrasi dengan nada-nada yang sangat negatif ya, minor semua tuh, dinasti, cawe-cawe dan apa sebagainya udah dilempar lah ke Pak Jokowi sampai ada istilahnya dulu, kalau dulu kan yang nyerang dia 2014-19 tuh diistilahkan, maaf, diistilahkan dengan orang-orang kadrun lah. Iya. Kemarin 2024 kadrunnya nggak ada, yang ada badrun. Apa tuh? Banteng gurun. Banteng gurun. Iya. Itu jadi ya Istilah. saya ngeliat Pak Jokowi slow aja, walaupun ada istilah baru itu yang namanya badrun itu, banteng gurun. Gitu. Berubah dari kadun menjadi banteng gurun. Oke. Anda kan berkomunikasi dengan presiden yang akan pensiun dan presiden terpilih, Pak Jokowi dan Prabowo. Gitu kan. Sejauh yang Anda ketahui, bagaimana hubungan keduanya, Pak Prabowo dengan Jokowi? Sejauh Anda ketahui aja. Yang saya ketahui sampai detik ini, Pak Jokowi sebagai presiden menghormati hasil keputusan yang diambil oleh rakyat. Gitu. Kedua, Pak Jokowi juga sangat hormat terhadap Pak Prabowo ya. Apalagi karena Pak Prabowo itu beliau kan lahir dari militer ya. Tahu bagaimana menghormati pimpinan. Dia sangat menghormati sekali pimpinan, walaupun ya kalau mau kita lihat ya, secara de facto sekarang, bahkan secara de jure, hasilnya itu kan produk hukumnya bahwa ya Pak Prabowo presiden hari ini. Tapi dia tetap menjaga diri sebagai pembantu presiden. Itu menurut saya ini menjadi contoh yang baik buat bangsa ini ke depan. Karena ini kan terkait juga dengan peluang PDIP untuk masuk ke dalam pemerintahan Prabowo. Tapi selama ada Jokowi di situ, Jokowi masih ada menjabat sampai saat ini dan sampai Oktober nanti. Jadi ada upaya membelah supaya Jokowi dan Prabowo itu tidak lagi satu irama gitu. Ya kan itu, jangankan itu, waktu di Bali aja Mbak Puan salaman sama Pak Jokowi aja, wah rame minta ampun. Rame banget. Padahal itu hal yang normal. Nggak ada yang
Jadi ada ya entitas kecil mungkin di PDIP berharap Pak Jokowi ini atau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi tidak harmonis Akur, lah. Itu ya. harapan mereka nih. Mungkin saja ada. Bukan mungkin saja, itu pasti. Oh, Gitu. pasti. Itu mungkin kelompoknya Hasto mungkin berharap supaya Pak Prabowo jangan baik-baik dengan Jokowi. Begitu sebaliknya Jokowi jangan baik-baik dengan Prabowo. Gitu. Dan maksudnya itu tujuannya, motifnya apa itu? Ya pasti motifnya politik lah, nggak mungkin enggak. Dan ingin bergabung dengan kekuasaannya. Kalau soal ingin bergabung kekuasaan kan gini, ini bukan, kita jangan bicara tentang kekuasaan, ini bicara tentang membangun bangsa ini ke depan. Pak Prabowo berkali-kali dalam pidatonya menyampaikan, ayo kita sama-sama bangun bangsa ini. Karena persoalan bangsa ini kan tanggung jawab kita bersama. Kemudian ada persoalan politik yang lain, ya biarkanlah kita kesampingkan. Yang paling penting kita fokus dengan substansi ke depan bangsa ini. Nah itu yang saya suka dari pidato beliau berkali, ayo sama-sama kita bangun bangsa ini. Jadi kemudian ada Mbak Puan yang komunikasi politiknya bagus dengan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Kan beliau juga menginginkan bangsa ini ke depan baik gitu. Makanya kan belum sampai detik ini belum ada pernyataan secara Resmi. eksplisit ya bahwa ya kami akan melakukan oposisi. Selalu menyampaikan ya ini sistem presidensial, tidak ada istilah namanya oposisi, koalisi dan sebagainya. Memang tidak ada. Tapi kalau orang yang di luar sana kan kita menerjemahkan ya beroposisi, tapi kan dia tidak mau gitu. Artinya saya sampai detik ini melihat ya PDIP ini secara politik masih banci. Wow. Ngomong aja kami akan di luar dan kami Masih banci. berbeda. Kami akan mencari jalan kami untuk mengkritik kekuasaan dan kami akan merebut kekuasaan di 2009. Kan tidak. Dia ya kami karena tidak ada dalam kamus presidensial, tidak ada yang namanya istilah oposisi. Ya kita tahu. Tapi kalau orang yang namanya kalah biasanya di luar gitu loh. Kita terjemahnya main di luar itu kan beroposisi. Ya. Nanti kan kita dijebak dengan persoalan-persoalan semantik, kemudian persoalan-persoalan ya persoalan diksi. Jadi diperdebatkan persoalan. Tapi kan orang sudah tahu yang main di luar itu pasti beroposisi. Kan logikanya begitu gitu. Nah ya PDIP mungkin sedang berselancar dengan istilah-istilah ya, gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Daripada dia nanti ngamuk-ngamuk, kemudian biarkan dia beristilah, gitu loh. Ini sejumlah analis politik kan memprediksi Prabowo itu kan juga tidak mau berlama-lama di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Tadi Anda sempat menyinggung itu ya, bayang-bayang Jokowi. Jadi hubungan yang baik antara keduanya tuh dipastikan nggak akan langgeng lah. Terutama pasca pelantikan Pak Prabowo nanti. Anda melihat Pak Prabowo emang ada di bawah-bawah bayang-bayangnya Pak Jokowi nggak sih? Nggak ada. Dia punya otoritas secara eksekutif ketika dia mimpin. Dan Pak Jokowi sadar itu. Nggak mungkin otoritas politik yang sudah menjadi pilihan bangsa ini, kemudian Pak Jokowi mau intervensi. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Pak Prabowo ini kan bukan anak kecil. Dan dia ini juga bukan orang yang mudah diintervensi. Saya tambahkan mungkin sedikit ya. Mungkin Pak Prabowo tidak akan diintervensi sama Pak Jokowi. Karena apa teman-teman? Karena kedua orang ini, Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu sudah satu visi dan misi. Jadi tidak ada lagi keperluan dan urgensi untuk mengintervensi Pak Prabowo. Tidak ada lagi karena tujuannya sudah sama, visinya sudah sama, hilirisasi, Indonesia Emas 2045, IKN dan segala macam. Jadi program-program besar Pak Jokowi itu memang mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Jadi apalagi yang perlu diintervensi ya kan? Nggak ada lagi teman-teman. Walaupun berkali-kali Pak Prabowo mengatakan ini mentor politik saya berguru kepada Jokowi. Itu wajar. Jokowi. Iya. Sama halnya Jokowi juga menyampaikan berkali-kali Bu Mega itu adalah mentornya. Ya. Sama berkali-kali juga saya menyampaikan saya belajar di Pak Jokowi. Saya belajar dengan apa yang dilakukan Gus Dur macam-macam. Salah atau tidak? Ya. Ketika kita mengakui seseorang itu karena kelebihannya, saya yakin semua orang juga pasti tahu. Ada nggak yang salah dari belajar? Bukan gitu berarti dia ada di bawah bayang-bayang. Enggak lah, nggak mungkin. Nggak sebodoh itulah. Dia bukan anak kecil. Itu dia sudah terbiasa di kekuasaan, dia terbiasa di luar kekuasaan juga, gitu loh. Jadi nggak kaget dengan hal kayak begitu. Sampai detik ini Gerindra sampai Pak Prabowo menjadi presiden detik ini, itu bukan hasil kecerdasannya. Hasil kecerdasan dia beradaptasi.
Iya. Oh ternyata dekat dengan rakyat itu seperti ini. Dan Pak Jokowi mengajarkan hal itu. Bukan mengajarkan ke Pak Prabowo, tapi kepada bangsa ini. Ini loh, menjadi pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Jadi Pak Jokowi ini kan coba merombak cara berpikir yang sangat feodal selama ini. Pemimpin itu harus dilayani. Dengan cara itu gaya pemikiran sangat feodal. feodalistik. Ya, feodalistik. Oke. Dan itu yang mungkin saya lihat bisa menjadi contohnya Pak Prabowo. Pak Prabowo ngambil poin itu ya. Poin Iya, itu, benar. oh begini. Ya maaf, Pak Prabowo itu kan kita ketahui ya lahir dari lingkaran kekuasaan. Ya. Dari lingkungan di mana orang tuanya juga seorang menteri yang cerdas ya. Bengawan ekonomi. Oh, bengawan ekonomi. Jadi ya darah biru banget. Kemudian melihat Pak Jokowi, iya sama rakyat kok dekat sekali. Bukannya Pak Prabowo nggak mau dekat dengan rakyat, mau. Tapi kan biasanya orang-orang yang terbiasa dekat dengan kekuasaan Orde Baru yang masih lingkaran sangat ini sekali kan susah berinteraksi, beradaptasi dengan rakyat. Maaf, rakyat yang bau oli lah, bau bawang lah, emak apa gitu loh. Oke. Ya sama kayak orang tua saya lah, misal bau bawang dari dapur datang nyalain, bau bawang. Bayangin Pak Jokowi mau datang. Iya, benar. Ini Dan bilangnya fenomenanya siapa? di pasar, Berapa tahun? 5 tahun. dimanapun. 4 tahun lah, 4 tahun Pak biasa. Prabowo mendampingi Pak Jokowi. Dia mencium bau-bau rakyat. Akhirnya terbiasa kan. Oh begini. Dan saya yakin Pak Prabowo punya sebuah ketulusan dan kejujuran dengan program-program yang akan dia jalankan. Yaitu apa? Makan bergizi gratis. Nah, ini program yang sangat penting, teman-teman. Makan bergizi gratis. Karena apa? Kita mau membangun sumber daya manusia yang unggul, teman-teman. Pak Prabowo juga ingin membangun sekolah-sekolah SMA unggul yang akan dipersiapkan untuk terjun ke universitas-universitas terbaik di Indonesia maupun dunia, teman-teman. Jadi benar-benar Pak Prabowo ini mau generasi kita ini unggul semua, cuy. Agar apa? Bonus demografi kita nanti itu bisa kita maksimalkan dengan sangat baik dan kita menjadi negara yang maju. Oke, teman-teman, mungkin itu saja video pada kesempatan kali ini. Dan itulah tadi Bung Noel yang menyerang dan menghabisi dalam tanda kutip ya PDIP di video kali ini. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.